Oke, selamat pagi dok. Hari ini saya ada di depan saya Volver i7 ya, alat mikromotor lab dari NSK yang model terbaru. Saya akan review dan unboxing sekalian alatnya. Jadi dokter bisa lihat ya fungsinya. Langsung aja dok ya. Oke, lanjut. Ya, semuanya sudah dikeluarkan barusan dan ini adalah isi-isinya si Volver. Oke. Jadi pertama ada kontrol unitnya. Saya suka modelnya sebenarnya ya, warnanya putih dan hitam gitu, sangat sleek modelnya kelihatannya. Ini ada tombol seperti knob gitulah ya dok, dia untuk mengatur kecepatan, nanti saya kasih lihat. Terus ini ada motor, jadi ini untuk menjalankan dan mematikan motornya, oke. Terus ini ada tombol reverse yaitu ada untuk mengganti arah putaran dari handpiece-nya. Terus auto cruise. Itu auto cruise itu satu satu fungsi cukup enak ya. Jadi dokter tidak harus menginjak foot control. Nanti saya kasih lihat lagi caranya. Ya, dan ini adalah power on off. Oke. Ini adalah kabel colokan. Terus ini kita dapat foot control ya. Jadi mesinnya rata-rata kita memang bisa pakai foot control ya. Dan ini adalah motornya, bonggolnya si Volker i7 ya. Oke, ini adalah bonggolnya si Volver i7. Oke, saya langsung mulai pasang dulu ya dok, terus kita bisa lihat cara pemakaiannya. Jadi mulai dari power saja dulu. Power cable tuh yang warnanya abu-abu. Di belakang ada colokan power cable, tinggal dicolok. Ya. Terus lanjut ke foot control. Oke, ini untuk colokan foot control di belakang juga. Dia ada 5 titik ya, jadi disesuaikan saja. Oke, sudah masuk. Dan terakhir adalah colokan motor, ya, bonggolnya sendiri. Oke. Bonggolnya jadi dicolok di depan, dan dia ada 4 titik. Ini disesuaikan saja 4 titiknya. Tidak terlalu rumit ya. Oke, jadi alat ini sudah terpasang, dan untuk menyalakannya itu ada tombol power di depannya sini. Oke, ya, sudah biru kan? Oke, ini lampunya sudah biru dan kita sudah bisa mulai memakai alat ini. Ya, bonggolnya seperti ini. Oke, seperti bonggol low speed biasa. Saya mau bilang ya, di paket ini kita belum termasuk handpiece ya. Jadi ada paket dengan handpiece sendiri atau dokter bisa pakai handpiece sendiri ya. Kalau beli handpiece dari kita juga boleh. Kita sediakan yang dari NSK ya. Jadi ada yang beli hanya dengan straightnya, ada yang beli tanpa straight, atau ada yang beli dengan straight dan kontrak, rata-rata gitu ya. Jadi untuk menyolok handpiece-nya sih seperti biasa saja. Saya contoh pakai yang straight ya dok ya. Oh ya, pastikan saat kita memakai ini, kita dalam posisi terkunci dok. Ya, ini kan burnya masih kebuka nih. Pastikan dikunci dulu sebelum menjalankan elektrik mikromotor ini. Kalau enggak dia akan error. Nih saya kasih lihat ya. Ini dalam posisi terkunci nih. Saya putar kiri jadi sudah terkunci ya.
Misalnya kita mau setting. Oh ya, by the way, ini kecepatannya dari 0 ya sampai 35.000. Oke. Kita bisa pakai knob ini dari sini dan itu terlihat dia ada indikatornya sih di 10, 20, 30, 35 ya. Itu ada angka-angkanya. Tapi antara misalnya 0 dan 10, yaitu kekurangannya si Volver ini, salah satunya kita tidak bisa tahu exactly berapa. Kita hanya perasaan lah, misalnya taruh di sini ya kayak 1000 gitu contohnya ya. Ya ada sih titik 5 ya, tapi antara 0 dan 5 itu kita nggak tahu berapa ribu ya. Jadi itu salah satu kelemahannya si Volver. Tapi ya contohnya kita mau di 1000 gitu ya. Saya tinggal jalanin aja motornya. Ya, pelan sekali. Coba kita naikin. Ya. Nah, ini motornya muter lebih kencang. Oke, jadi untuk menyalakan dan mematikan motornya kita pencet yang motor. Nih ya. Tapi pastikan tadi saya bilang di posisi terkunci. Kalau kita buka posisinya, ini dalam posisi terbuka ya. Kita lihat apa yang terjadi ya. Mungkin ini salah satu error. Tuh, handpiece-nya muter juga. Nah, oke. Nah, terus motornya error. Jadi, pastikan kalau kita pakai handpiece ini, dan ini langsung panas nih. Nggak boleh kayak gitu. Ya, pastikan purnya dalam posisi terkunci. Itu penting sekali. Karena kalau nggak bisa rusak ya. Oke. Ya, sekarang aman kan? Karena sudah terposisi terkunci ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ini juga bisa reverse dok. Jadi kalau kita pencet reverse, ya artinya dia muter ke arah balik. Muter juga. Cuman tergantung dokter perlunya kayak gimana ya. Terus ada satu fungsi lagi dok, namanya auto cruise ya. Jadi mirip seperti mobil, kalau kita mau auto cruise kita pencet pedalnya, terus kita setting kita mau kecepatan berapa, kita lepas, pas setelah di setting auto cruise-nya kan mobilnya masih jalan gitu. Yang mirip seperti ini. Jadi ini adalah cara menjalankan mesin ini tanpa menginjak pedal gitu ya. Jadi jadi si knob ini masih main untuk kecepatan maksimal dok. Nah tapi kita injak pedalnya, terus kita bisa setting dari kecepatan manapun antara itu. Jadi paling gampang sih kita misalnya mau setting di kecepatan 30 gitu. 30 ya. Yaudah kita injek foot pedalnya sampai maksimal gitu. Biar dia sampai kecepatan 30. Ya. Saya kasih lihat ya dok ya. Ini sudah terkunci. Oke. Ya. Nah. Nah, dia kalau udah bersuara, artinya dia udah di auto cruise. Ini saya sudah tidak pegang lagi dan dia udah berjalan sendiri. Enaknya gitu loh, Dok. Ya. Terus untuk memberhentikan auto cruise ini ada dua cara, Dok. Yaitu salah satunya memencet lagi foot pedalnya atau memencet dari sini. Ya, gitu. Itu untuk auto cruise. Jadi itu adalah fungsi yang sangat enak ya untuk memakai mesin ini karena kita nggak capek nanti kan. Ya. Ya. Untuk torsinya mesin sendiri ini adalah 4,1 Newton centimeter ya. Jadi cukup compact ya dok ya. Oke. Seperti itu dulu dok reviewnya untuk alat Volver ini. Jadi intinya utamanya itu untuk lab, tapi cukup banyak yang pakai untuk odon ya, karena alatnya cukup kuat ya. Dan kalau kita pakai untuk odon ya semprot manual ya kan, karena kan ini nggak bisa keluar air ya. Jadi untuk odon ya banyak yang pakai ini, tapi semprot manual. Oke, makasih dok.